Yang saya hormati Ibu Asri Firmawati selaku Ibu fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Farida Damayanti selaku pengajar praktik saya. Dan rekan sejawat saya Ibu Ainun selaku orang yang hendak saya observasi. Pada kegiatan ini saya akan melakukan tahap kegiatan pra-observasi dengan Ibu Ainun menindaklanjuti tugas modul 2.3. Selamat pagi Bu Ainun. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ainun? Baik. Oh ya Bu Ainun, kemarin saya sudah menyampaikan ke Bu Ainun kalau saya hendak melakukan observasi supervisi akademik ke Bu Ainun. Kira-kira Bu Ainun bisanya kapan ya untuk saya observasi? Besok bisa. Besok. Ini Bu Ainun, supervisi akademik itu ada 3 tahapan Bu Ainun. Yang pertama kita akan melakukan pra-observasi. Tujuannya kita ini nanti mengetahui kesiapannya Bu Ainun untuk pembelajaran yang akan hendak saya observasi. Kalau tujuan supervisi akademik itu sendiri itu membantu mengembangkan kompetensi pembelajarannya Bu Ainun itu ada yang kurang atau lebih. Jadi nanti kita bisa melengkapi kekurangannya kita nanti. Terus untuk pra-observasinya nanti saya akan menindaklanjuti setelah kegiatannya Bu Ainun, setelah praktik itu. Jadi nanti setelah tujuan supervisi nanti kita akan mengetahui Bu Ainun pembelajaran apa yang harus kita perbaiki. Nah, saya mau bertanya sama Bu Ainun, apa yang Bu Ainun harapkan dari supervisi ini? Yang saya harapkan siswa mampu mengenal, mengetahui, menerapkan, bahkan dapat mempraktekkan bagaimana rukun guru dan rukun tempat dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tujuannya Bu Ainun di sini, tujuan Bu Ainun supervisi di sini yaitu untuk siswa mampu mempraktekkan bagaimana tata cara sholat dan berwudu sesuai dengan syariat Islam ya Bu Ainun ya. Terus area yang tidak dicapai itu yang mana saja Bu? Lebih ke siswa-siswa ini mampu menerapkan dalam kehidupan sehari itu bagaimana urutan wudu yang benar, terus bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana apa saja bagian-bagian wudu yang perlu dibasuh, dan bagaimana sholat yang baik itu seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari. Terus strateginya Bu Ainun terhadap anak ABK itu gimana? Sebenarnya kan kalau untuk sholat kan harus hafalan gitu. Jadi memang agak sulit sebenarnya tuan ABK, tapi saya terapkan hafalan sedikit demi sedikit dan juga ilustrasi. Jadi anak-anak bisa tahu bagaimana sih sholat yang benar itu seperti apa sih prakteknya. Berarti lebih ke prakteknya Bu Ainun ya. Terus untuk kegiatan observasi itu berarti dilaksanakan besoknya Bu Ainun ya. Saya tunggu besok. Jadi Bu Ainun sudah mempersiapkan apa saja yang mau hendak saya observasi, entah itu materi atau medianya. Insya Allah. Berarti sampai ketemu hari Senin Bu Ainun ya untuk observasinya. Oke, terima kasih, maaf mengganggu waktunya Bu Ainun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum mengawali belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya, bareng-bareng ya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul adzim. Oke, sekarang
waktunya Pancasila. Siapa yang Pancasila? Oke, Mas Zaki silakan Pancasila. Juga aja nggak apa-apa. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 4. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang baru mau mengaksen satu-satu ya. Yang pertama, Mas Zaki apakah hadir hari ini? Oke, Mas Agung. Oke, Mbak Ratna. Mas Huda. Mas Ganda. Mas Ganda nggak ada hari ini. Oke, yang hari ini nggak ada siapa ini? Mas Ganda. Ada Mas Ganda, kamu nggak Mas Ganda ya? Apa Hanun? Di rumah sakit Mas Ganda. Tawa Hanun. Oke, sekarang kita mau membahas tentang sholat. Dengarkan Bu Ainun ya. Oke, sebelum sholat kita harus melakukan apa dulu ya kira-kira? Sebelum sholat biasanya ngapain? Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan itu seperti apa sih? Cuci tangan itu sama dengan wudu. Oke, wudu. Dalam wudu itu ada yang namanya rukun wudu. Rukun wudu itu apa sih? Rukun wudu itu adalah bagian-bagian yang harus dilakukan agar wudunya sah. Kalau wudunya nggak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Oke, yang pertama, rukun wudunya apa? Yang pertama yang harus dilakukan saat wudu yang pertama yaitu niat. Apakah sudah hafal niat wudunya? Sudah hafal belum? Kalau sudah hafal belum Mas Yuda? Oke, mari kita baca bareng-bareng ya. Niat wudu sebentar. Bu Ainun baca dulu nanti ditirukan ya. Oke, niat wudu yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Oke, yang ditirukan satu-satu. Pelan-pelan enggak apa-apa. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, niat wudu ini dibaca pertama kali saat akan melaksanakan wudu. Oke, yang pertama tadi niat. Yang kedua setelah niat kita ngapain? Membasuh muka. Setelah membasuh muka, yang selanjutnya yaitu apa lagi? Setelah membasuh muka apa Mas Huda? Kuping. Bentar dong, belum kuping dong. Yang pertama setelah membasuh muka yaitu membasuh kedua tangan sampai mana ini? Sampai siku, betul. Jadi kalau membasuh tangannya hanya sampai telapak tangan itu namanya wudunya tidak sah. Jadi membasuh kedua tangannya harus sampai siku. Terus lanjut setelah membasuh kedua tangan sampai siku, selanjutnya apa? Biasanya Mas Huda nek wudu gimana? Setelah membasuh muka terus ngapain? Mengusap sebagian kepala. Jadi boleh diusap sampai ke belakang, boleh juga diusap hanya sebagian kepalanya saja. Yang penting rambutnya kena. Ya. Setelah membasuh kedua tangan sampai siku, terus mengusap sebagian kepala, boleh sampai belakang, boleh
saja. Oke, setelah mengusap sebagian kepala, apalagi yang terakhir apa yang dibasuh setelah mengusap sebagian kepala? Rambut. Membasuh apa ini? Kedua kaki sampai mana? Mata, kaki. Boleh membasuhnya sampai lutut nggak apa-apa, tapi yang di dalam rukun wudhu yang wajib dibasuh itu sampai mata, kaki. Tapi mata kaki itu yang mana sih? Yang ini loh, iya. Jadi membasuh kakinya saat wudhu itu yang sah sampai mata kaki. Misalkan mau membasuh sampai lutut itu juga tidak apa-apa, karena lutut itu kan di atasnya mata kaki. Yang penting mata kakinya sudah terbasuh. Terus yang terakhir yaitu tertib. Apa itu tertib? Itu apa? Tertib itu artinya harus urut dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kepala sampai membasuh kaki. Jadi nek wudhu gak oleh dimenclong-menclong nih. Wudhu urut, mari muka terus kaki nggak boleh. Jadi mari muka langsung kedua tangan, nggak boleh menclong di kepala disik, apa di kaki disik nggak boleh. Harus urut dari niat sampai ke membasuh kaki yang terakhir. Terus setelah itu, setelah melakukan wudhu kita ngapain? Mari wudhu terus sholat. Nah, sholatnya kita dalam sehari itu berapa kali teman sudah? 4 kali. 4. Coba, sholatnya apa aja? Sholat subuh. Mari subuh sholat apa lagi? Duhur nanti. Sholat subuh. Terus sholat duhur. Terus sholat apa lagi? Sholat terus sholat apa nih? Maghrib. Terus yang terakhir sholat pada malam hari sholat apa? Sholat isya. Ada berapa sholatnya? 4 mana toh? Ada berapa? Ada 5. Sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, karo isya. Sholatnya ada 5 waktu. Nah, dalam sholat sama kayak di wudhu tadi, dalam sholat itu ada namanya juga rukun sholat. Artinya apa? Rukun sholat itu, rukun itu yang harus dilakukan saat sholat ben sholate sah. Jika ada salah satu rukun ini tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Oke, yang pertama sama kayak wudhu tadi. Yang pertama rukun sholatnya itu apa? Yang pertama yaitu niat. Coba niat sholat apa ya? Niat sholat duhur gimana maksudnya? Apa enggak niat sholat duhur? Iya, niat sholat duhur. Niat sholat duhur gimana? Usolli fardhu duhri arba'atin mustaqbilah kiblati da'at lillahi ta'ala. Kenapa kok arba'ah raka'atin? Karena sholat duhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau sholat asar berapa rakaat sholat asar? Sholat asar juga sama-sama kayak sholat duhur, yaitu berapa rakaat? 4 rakaat. Berapa tuh? 4 rakaat. Kalau sholat maghrib? 3. Tuh, sholat isya? 4. Sholat subuh? 2. Berapa tuh sholat subuh? 2 rakaat. Oke, yang pertama tadi niat sudah. Terus rukun yang kedua yaitu berdiri jika mampu. Jadi misalkan sampean lagi sakit, terus nih kalau dibuat berdiri pusing, nah itu boleh sholatnya dengan cara duduk, ya. Jadi berdiri ini jika sampean mampu berdiri. Kalau misalkan lagi sakit terus nggak bisa berdiri, nah itu sholatnya bisa dengan duduk. Yang penting kita tetap melaksanakan sholat, karena sholat itu apa? Wajib bagi orang Islam. Sama Islam atau bukan toh?
Islam berarti harus sholat. Oke, yang kedua kan berdiri jika mampu. Terus yang ketiga apa? Takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram, Mas Zaki? Takbiratul ihram kayak gimana? Takbir itu kayak gimana? Mawon menunggu. Allah Akbar. Nah, Allahu Akbar ketika sama sholat itu namanya takbiratul ihram. Mengucapkan takbir kayak gimana takbir bunyinya? Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ya. Terus setelah takbiratul ihram Allahu Akbar kita membaca apa? Apa maksudnya? Baca doa. Baca doa apa? Di Setelah takbiratul ihram kita membaca surat Al-Fatihah. Seperti yang kita baca pada saat doa tadi ya, surat Al-Fatihahnya seperti itu. Terus setelah membaca surat Al-Fatihah apalagi coba? Dalam rukunnya. Biasanya kan setelah membaca surat Al-Fatihah kita membaca surat pendek ya. Nah, tapi dalam rukun sholat itu yang termasuk rukun hanya membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat pendek itu hanya sunnahnya saja. Boleh dilakukan mendapatkan pahala. Terus kalau misalkan tidak dilakukan tidak apa-apa karena itu sunnah. Yang penting yang utama kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah kita ngapain coba? Kayak gini. Ini apa namanya? Sujud. Sujud toh. Kayak gini loh. Rukuk betul. Setelah membaca surat Al-Fatihah kita terus rukuk dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa coba? Pernah dengar nggak? Tumak ninah itu apa tuh? Tahu nggak? Enggak. Apa Mas Huda? Tumak ninah itu? Apa baratnya? Tumak ninah itu yaitu anteng. Jadi saat sholat kita nggak boleh rame, nggak boleh jawil-jawilan karo kancane ya, nggak boleh ngomong sendiri karena saat sholat harus tumak ninah, anteng, nggak boleh terus dewe ya. Saat rukuk harus tumak ninah. Setelah rukuk kan bangkit dari rukuk itu namanya apa? Iktidal. Apa maksudnya? Betul. Setelah rukuk kita melaksanakan iktidal. Iktidal itu adalah bangkit dari rukuk. Ini juga harus dengan tumak ninah. Gak boleh rame, gak boleh gak boleh usap dewe karo kancane, gak boleh ngomong sendiri saat sholat, gak boleh ngomong sendiri karena kita sedang menghadap siapa? Allah. Jadi harus tenang, harus anteng, gak boleh rame dewe. Setelah iktidal kita ngapain Mas Huda? Ke bawah tuh ngapain? Sujud. Ini juga harus tumak ninah. Gak oleh senggol-senggolan karo kancane, gak boleh loh ya. Setelah sujud ngapain? Terus setelah sujud itu adalah duduk di antara dua sujud. Yang biasanya kita membaca Rabbil firli terus wa'amdi wa'jubni wa'amdi wa'jubni wa'bini wa'abini wa'mu'ani. Oke, itu namanya bacaan duduk di antara dua sujud. Nah, terakhir setelah duduk di antara dua sujud, yang rakaat terakhir sendiri kita namanya apa itu? Duduk tasyahud akhir. Biasanya kita membaca at-tahiyatul Nah, itu sampai terakhir itu namanya bacaan
tasyahud akhir. Karena kenapa kok akhir? Yaitu karena dia untuk menutup rangkaian sholat sebelum salam. Nah, setelah duduk tasyahud akhir, ya, setelah duduk tasyahud akhir, telah membaca tasyahud akhir, kita membaca salam. Salamnya yang pertama itu Assalamualaikum. nah itu hadap kemana? Ini mana? Tengok kemana? Yang pertama Kiri. kanan. Kanan. Yang pertama itu tengok ke kanan. Nah, yang di dalam rukun sholat salamnya itu hanya tengok ke kanan, tengok ke kiri, itu termasuk sunnah. Jadi misalkan sampean sholat hanya tengok ke kanan saja, salahnya itu sudah tidak apa-apa, itu sholatnya sudah sah. Tapi misalkan ditambahi tengok kiri, salamnya itu akan mendapatkan pahala sunnahnya sholat. Terus yang terakhir yaitu tertib, sama kayak rukun wudhu tadi. Tertib artinya apa mau? Urut, harus urut. Jadi mari setelah Allahu Akbar terus salam kan nggak boleh, harus urut sesuai dengan urutan sholat. Itu namanya tertib. Oke, hari ini kan kita sudah, oke, dengarkan Bu Ainun ya. Hari ini kan kita sudah membahas tentang rukun wudhu, terus rukun sholat dan niatnya juga. Jadi minggu depan kita praktek wudhu dan praktek sholat. Oke, sekian penjelasan dari Bu Ainun hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Bu Ainun hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Apa yang kemarin? Bentar, niat dulu. Coba niatnya gimana? Nawaitu ujumal irafil hadatil as-sugari faradhan lillahi ta'ala. Silahkan yang pertama yaitu setelah itu terus membasuh tangan sampai siku. Jadi sikunya mana? Sampai sikunya dilihatkan. Nah, betul. Membasuhnya sampai siku ya. Tangan kanan dulu. Nah, sini dulu. Oke, sampai siku. Oke. Setelah membasuh tangan, apa lagi? Kaki. Sebentar, setelah kaki. Setelah membasuh tangan, terus mengucap sebagian kepala. Jadi ini dilepas dulu. Membasuh sebagian, masuk sebagian kepala bagi dekat. Nah, ke belakang nggak apa-apa. Nah, itu namanya mengungkap sebagian kepala. Setelah itu apa? Yang terakhir, kaki, membasuh kaki sampai mata, kaki sampai kolok. Yang belakang barang, yang belakang juga, yang belakang. Bagian belakang. Bisa pakai gini berarti. Kayak gini. Nah, biar kena air dulu yang kemarin. Niat yang pertama yaitu nih. Niat. Gimana niatnya? Nawaitu wudu al-irfa'il hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang pertama apa? Membasuh muka. Coba membasuh seluruhnya, semua dibasuh. Setelah muka apa lagi? Apa lagi? Membasuh tangan sampai ke dalam hidung.
sikunya kan ini, jadi membasuhnya harus sampai sini. Nah, biar wudhunya sah harus dilakukan dengan yang kanan dulu ya. Terus satunya lagi sampai sikunya mana? Dilihatkan. Oke, dibasuh sampai siku. Oke, setelah membasuh tangan, apalagi rukunnya tadi yang kemarin. Setelah membasuh tangan yaitu mengusap sebagian kepala. Kemana kepalanya? Oke, diusap sebagiannya rambutnya sampai kena rambut. Nah, membasuh sebagian kepala lagi. Nanti lagi. Oke. Setelah mengusap sebagian kepala, apalagi yang terakhir? Kaki. Membasuh kaki sampai yang kanan dulu. Membasuh kaki sampai mata kaki sampai mongok. Diangkat kayak gini. Diusap. Nah, betul sekali. Yang satunya yang kiri. Oke, sudah selesai. Praktek sholat. Nah, karena ini waktunya sholat duha, kita mau praktek sholat duha seperti yang sudah pernah kita lakukan setiap hari ya. Yang pertama saat sholat yaitu gimana niat sholat duha? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal duha ini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sallallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbil hilli wa hamdi wa jubni wa wali yubni wa bini wa abini Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Berdiri sholat duha 2 rakaat. Terus setelah itu baca apa lagi? Surat Al-Fatihah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Sallallahu alaihi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Membaca Rabbil firli walhamdi wa junubni wa fa'il Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Sujud tasyahud akhir. Tangannya di mana tangannya, Bang? Sampai di paha. Membaca apa terusan? At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka billahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, terus assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngapain? Terus berzikir. Seperti biasanya kita berzikir gimana? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua. Caranya berdoa gimana? Tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Cek mulai dari awal ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni dudusi Rabbana atina fid dunya hasanah Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, sekian praktek wudhu dan sholat hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya ya teman-teman semuanya. Sekian dari Bu Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana Bu Ainun rasanya kemarin ketika melakukan observasi? Saya jadi lebih tahu bagaimana menghadapi atau menangani anak-anak dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan arahan guru. Adakah kendala kemarin ketika melakukan observasi dengan anak-anak itu? Kendalanya mungkin karena anak-anak itu suka guyonan, suka bermain, jadinya mungkin kurang fokus ke materinya, jadi lebih suka bermain sendiri. Kurang fokusnya itu karena apa, Bu? Mungkin karena itu kali ya, Bu. Mungkin kurangnya pembiasaan ke anak-anak. Meskipun ya kita setiap hari kan ada sholat duha, terus ada wudhu sebelum sholat kayak gitu, tapi kan mungkin kurangnya pembiasaan dari guru-guru untuk memonitoring si anak-anak ketika wudhu itu bagaimana. Seperti ini. Terus kemarin saya melihat antara Mas Zaki, cara wudhunya itu kalau tidak diarahkan sama Bu Ainun itu sayanya tidak urut. Itu gimana, Bu? Ya itu mungkin itu sih Bu, pakai pembiasaan karena anak-anak tunagrahita ini kan gampang lupa gitu. Misalkan hari ini diajarkan begini, besoknya lagi pasti nggak nunggu besok sih, mungkin nanti pas waktu istirahat mungkin sudah lupa. Ya, Dan namanya juga anak tunagrahita kan. Dan solusinya juga minta tolong ke orang tua untuk melihat dan mengawasi bagaimana mendampingi ya. Iya, bagaimana anak-anak ketika di rumah, ketika berwudu ataupun sholat bagaimana. Soalnya kan kemarin pas waktu saya melihat itu ya mungkin karena kita juga bisa Bu disalahkan juga karena kan kalau pas waktu anak-anak wudhu kita tidak mendampingi kan. Kita Jadi lebih saya tahunya yang itu lain kemarin gitu, pas lebih. waktu mengamati jenengan itu mendampingi anak-anak itu. Oh ternyata kebanyakan anak-anak kalau tidak didampingi itu wudhunya ngawur. Setahunnya aja. Dengan arahannya pendampingannya Bu Ainun kemarin, oh ternyata diurutkan, dikasih tahu, oh caranya berwudu seperti ini, awalnya seperti ini juga. Terus kira-kira kendala itu juga bisa diatasi juga Bu Ainun ya? bisa diatasi. Jadi di sini Bu Ainun melakukan pembiasan setiap hari ke anak-anaknya dan juga melibatkan untuk orang tuanya Bu ya. Jadi untuk hambatan observasinya Bu Ainun ini sudah mengetahui kendala atau hambatan yang perlu diatasi dan untuk kedepannya lebih baik lagi untuk anak-anak. Terus untuk rencana pengembangan dirinya Bu Ainun kepada anak-anak apa yang dilakukan? Untuk rencana pengembangan dirinya mungkin itu sih Bu, karena anak-anak kan meskipun sama-sama tunagrahita tapi kan beda kemampuannya antara anak ini dengan anak ini. Mungkin
menggunakan seperti yang Bu Rahma arahkan, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ngoten. Jadi saya mengajarnya sesuai dengan kemampuan anaknya. Jadi misalkan anak ini kira-kira sudah bisa diarahkan, misalkan lebih mudah diarahkan. Nah, mungkin saya fokusnya ke anak yang masih perlu pendampingan terus. Berarti kalau yang sudah bisa melakukan kegiatan itu Mungkin jenengan tinggal mengawasi saja ya. Betul. Tinggal yang belum bisa kayak Mbak Ratna dan Mas Yuda itu kan masih perlu bimbingan Bu ya. Baik Bu Ainun, dari observasi yang sudah saya lakukan kemarin terhadap jenengan, dari keseluruhannya Bu Ainun sudah melaksanakan dengan baik dari tujuan pembelajaran, pelaksanaan sampai hasil akhir, dan semoga kedepannya penerapannya Bu Ainun ini seperti ini terus dan berlanjut untuk anak-anak. Oke. Sekian Bu Ainun, apabila ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan pas waktu saya mengobservasi panjenengan, karena kok Bu Rahma kok seperti ini ya, kok saya mengajarnya kok pakai diawasi juga, padahal kan ya saya juga sudah tahu pembelajarannya, tapi ini tuntutan tugas Bu Ainun, jadi saya mohon maaf mengganggu waktunya Saya jenengan. juga bisa berkembang Bu, tidak hanya itu saja. Mungkin siap. Kita sama-sama belajar, dan apa yang saya dapat di guru penggerak nanti insya Allah saya akan implementasikan ke panjenengan demi kemajuannya anak-anak Bu Ainun. Mohon maaf waktunya mengganggu waktunya Bu Ainun. Kenapa-napa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.